Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Shalom saudara dan sahabatku komunitas Mazmur 112. Kita berjumpa lagi untuk merenungkan dalam sebuah pengajaran membangun sistem keluarga yang sehat dan berfungsi, bagian yang keempat, dan ini merupakan bagian yang terakhir. Seperti saya saksikan bahwa Mazmur 112 adalah merupakan bahagian firman Tuhan yang menjadi gaya hidup saya, yang saya sudah percayai sejak saya kecil dan sampai hari ini. Kebenaran-kebenaran di dalamnya sudah saya alami. Dikatakan di dalam Mazmur, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta kekayaan ada di dalam rumahnya. Di dalam gelap, terbit terang bagi orang yang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Kita berdoa dulu sebelum kita melanjutkan. Kita akan membahas tanggung jawab bersama di dalam membangun sistem keluarga yang sehat. Ini adalah bagian pengajaran yang keempat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami sujud di hadapan-Mu. Seraya memohon belas kasihan-Mu. Keluarga adalah institusi ilahi pertama yang Engkau dirikan dan Engkau mau institusi ini sehat. Biarlah masing-masing suami dan istri mengambil tanggung jawabnya. Mengangkat tilam mereka masing-masing dan berjalan. Sehingga mujizat penyembuhan terjadi. Hamba mohon berkat ini di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, lihat garis merah itu. Itu adalah bagian yang akan kita renungkan. Menjadi tanggung jawab bersama sebagai suami dan istri. Apa itu? Saudara lihat di dalam Mazmur 1. Diberikan kebenaran di situ bahwa orang yang berjalan tidak mengikuti nasihat-nasihat yang fasik. Tetapi yang mengikuti nasihat Tuhan. Dan yang tunduk kepada aturan-aturan Tuhan. Yang kesukaannya hukum Tuhan. Dan yang merenungkan hukum itu siang dan malam. Orang ini diumpamakan seperti pohon yang akarnya menemukan air.
Saudara sebagai suami istri harus memiliki gaya hidup seperti ini. Jangan menuruti nasihat orang fasik, tetapi turutilah firman Tuhan. Buatlah firman itu menjadi kesukaan hidup saudara. Dan renungkan itu siang dan malam. Sehingga hidupmu bagaikan pohon yang menemukan air. Akarnya menemukan air. Dikatakan pohon yang seperti ini menghasilkan buah pada musimnya. Saudara sebagai suami dan istri akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebaliknya Mazmur 112 sama juga. Kuncinya hanya satu. Takut akan Tuhan dan sangat menyukai firman-Nya. Anak cucu diberkati, harta kekayaan ada, kebajikan tetap turun-temurun. Luar biasa. Kalaupun ada orang yang iri hati, dikatakan orang itu akan menggertakkan giginya lalu hancur. Pembelaan Tuhan luar biasa. Lalu tanggung jawab yang berikut adalah saudara harus menjadi pendeta di dalam rumah. Untuk itu ucapkan berkat imamat seperti yang Tuhan perintahkan di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Harun adalah imam. Keturunan imam, orang Lewi yang khusus melayani di bait Allah. Tuhan meminta supaya Musa sampaikan firman ini kepada Harun. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku. Dengan mengucapkan kata-kata itu, 3 kali kata Tuhan disebut yang menyatakan Tritunggal yang kita sembah. Tuhan katakan namanya diletakkan atas umat. Dan Allah berjanji, aku akan memberkati mereka. Aku akan melindungi mereka. Aku akan menyinari mereka. Aku akan menghadapkan wajahku kepada mereka. Saudara, buatlah ini. Sebagai pendeta di gereja, saya mempercayai janji ini dan saya mengucapkan itu dengan iman. Sampai hari ini jemaat Rehobot sangat diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, rumah tangga adalah institusi ilahi pertama yang Allah dirikan. Siapa pendetanya di sana? Saudara sebagai suami dan istri. Suami secara khusus, kecuali engkau tidak ada. Saudara, ketika ini dipraktekkan dalam rumah tangga saya oleh Pak Paul, cucu saya yang kecil itu, walaupun sedang lagi mengisap susu ibunya, ketika dia dengar ucapan doa berkat ini diucapkan oleh opanya, dia lepas susu itu dan dia cari tangan opanya, minta ditaruh di kepalanya. Kalau belum puas, dia cari saya, minta tangan saya ditaruh di kepalanya dan ucapkan doa berkat. Bisa sampai 3-4 kali sampai opanya katakan, "Dek, berkatnya opa sudah habis ini." Semua berkat diucapkan. Saudara, anak-anakmu haus akan berkat ini. Dan Allah perintahkan, letakkan dan aku akan lakukan. Yang kedua, saudara dapat mengucapkan doa iman. Seperti yang Yabes pernah lakukan. Bagaimana Yabes berdoa? Di dalam 1 Tawarikh, pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes artinya sakit, sengsara. Tetapi karena kebiasaan bangsa Israel menceritakan tentang Allah
perjalanan nenek moyang mereka, maka timbul iman di dalam diri Yabes. Sehingga dia berani mengucapkan doa ini. Apa doanya? Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Perluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara bisa meminjam kata-kata ini. Dan kalimat terakhir dikatakan, Allah mengabulkan doanya. Saudara, praktekkan ini dalam rumah tanggamu. Tanggung jawab bersama, ini yang saudara harus lakukan. Mazmur 1, Mazmur 112, Bilangan 6 ayat 22-27, dan 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. Lakukan doa imam dan doa iman. Sehingga sebagai tanggung jawab bersama, suami istri harus tumbuh secara pribadi. Sehingga dapat tumbuh bersama-sama. Dan mengambil tanggung jawab bersama-sama. Kalau saudara secara pribadi tidak tumbuh, tidak mungkin bisa mengambil tugas tanggung jawab bersama di dalam keluarga. Maukah saudara keluargamu hancur? Kalau begitu bertumbuh sekarang, angkat tilammu, ambil tanggung jawabmu tumbuh. Yang kedua, harus hidup takut akan Tuhan. Dan jangan ikuti nasihat orang fasik. Harus hidup takut akan Tuhan dan sukailah firman-Nya lebih dari apapun. Saudara akan menikmati apa yang Ia janjikan. Ucapkan doa berkat imam sehabis saudara berdoa keluarga. Ucapkan doa iman seperti Yabes. Allah berjanji membuat doa dan ucapan saudara menjadi kenyataan. Responi firman ini dan itu dikreditkan kepada saudara sebagai kebenaran. Saya akan berdoa sebelum kita berpisah. Tuhan, terima kasih. Kiranya dengan renungan atau pengajaran membangun sistem keluarga yang sehat bagian keempat ini akan membuat setiap suami dan istri mengambil tanggung jawab, mengangkat tilam mereka, mengangkat tanggung jawab mereka masing-masing. Dan jadilah sembuh, sehatlah rumah tangga itu berfungsi dengan baik. Hamba mohon ini di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.